Isman Opinion. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tangerang selain memutuskan Indra Kents bersalah dan mempidana 10 tahun penjara dan denda 5 miliar, juga memutuskan aset milik Indra Kents yang disita dalam kasus binomo itu diserahkan ke negara, bukan dikembalikan ke para korban. Majelis Hakim menilai aset sitaan itu tidak berhak dikembalikan ke korban dalam kasus ini karena para korban bersalah bermain judi dan dengan sadar bergabung dan ikut bermain di platform ilegal tersebut. Dan judi juga dilarang oleh negara. Apa komentar Anda mengenai aset Indra Kents yang dirampas negara dan tidak dikembalikan ke korbannya ini? 6339160. Kayak asuransi Kesna Life sama Jiwasraya segala macam itu kan bukannya mereka itu main judi, mereka tuh udah bener-bener investasi, tapi OJK-nya nggak bener, nggak bijak gitu ya. Udah ada perusahaan nggak bener masih dikasih izin. Jadi kalau menurut saya sih kasus ini bukannya judi online, jadi nggak boleh sebenarnya begitu. Menurut saya nggak adil ya. Kalau misalnya hakim atau keluarganya ngalamin nasib kayak gitu, apa itu mereka mau diam aja? Itu kalau menurut saya nggak benar ya, nggak bijaksana ya. Kalau adil itu apa yang menjadi haknya mereka harus terima, bukannya diambil sewenang-wenang begitu aja. Kan itu hasil jerih payah mereka. Saya pikir keputusan pengadilan untuk tidak mengembalikan sitaan judi sudah benar. Dan memang itulah yang harus dilakukan. Karena kalau kita lihat barang-barang korupsi, kadang-kadang objeknya juga tidak dikembalikan kepada institusi yang dikorupsi, tapi diambil negara. Contohnya, misalnya ada seorang pejabat yang mengambil, dia bekerja di institusi A gitu. Kemudian dia membeli rumah, membeli tanah. Kemudian hartanya disita, kan tidak dikembalikan ke institusi A itu ya, kementerian A atau institusi apalah gitu A. Tetapi disita oleh lembaga sita dan lelang negara. Jadi buat yang memang ketipu dengan Indra Kents masih bisa menempuh jalur hukum baru, yaitu tuntut semua agen-agen endorser yang waktu itu menyuruh Anda masuk. Jangan hanya Indra Kents misalnya yang menyuruh masuk, misalnya ada teman atau ada kenalan, nah dia tuh dilaporkan ke polisi aja, ke counter pelayanan masyarakat polisi masing-masing Polres. Jadi tuntut kembali pakai jalur hukum lagi, tapi harta itu memang sudah tepat diambil oleh negara itu. Terima kasih. Saya nggak tahu pasti ya, binomo ini ada terdaftar atau tidak ya, dibilang ilegal. Tapi kalau memang dia ilegal, kenapa pemerintah tuh nggak tahu keberadaannya selama ini gitu? Dan bukan kasus binomo aja, banyak kasus yang legal pun kalau disita uangnya tidak dikembalikan. Banyak kasus ya. Ya kalaupun sebenarnya itu kan milik nasabah, sebenarnya harusnya dikembalikan seberapapun itu. Dan kalau bisa sita semua aset. Jadi di Indonesia ini banyak sekali penipuan. Seringkali banyak orang yang ditipu itu kasihan. Banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang stres karena uangnya dimakan ya. Harusnya pemerintah ini lebih tegas lagi, terutama OJK. OJK itu tugasnya itu memantau ya, juga penegak hukum lainnya. Jadi banyak orang tuh saya lihat ya orang juga seringkali nggak teliti, memang ikut-ikut berdasarkan referensi gitu ya. Tapi dari pihak pemerintah pun harusnya bertindak dengan tegas, karena bukan binomo aja, banyak sekali itu kasus-kasus yang penipuan-penipuan seperti ini ya, seperti yang naik haji, yang mana lah itu yang poin yang besar. Jadi pemerintah harusnya seperti OJK seperti itu harusnya lebih tegas lagi. Saya kalau mendengar ini masalah kalau hakim kan memutuskan secara hukum memang itu karena perjudian, kemudian karena ilegal, yang menurut saya wajar saja kalau itu disita oleh pemerintah. Tapi kalau kita berpikir masalah sosial, karena itu kan mereka ikut bunga yang tinggi, bank kan bunganya sangat rendah. Kemudian kita sebagai manusia kita akan membagi lebihan lah. Nah itu juga secara sosial memang kesian. Kalau hakim kan ya bukan departemen sosial, jadi dia memutuskan sesuai dengan hukum dan pasal-pasal yang dia
ini yang dia pahami. Saya rasa kita harus definisikan dulu apa itu judi, apa itu bukan. Karena kalau kita lihat kilas, ini kan orang pikir ini kan trading ataupun investasi dalam mata uang ataupun segalanya. Itu kan termasuk kegiatan financial activities, dan kalau itu dianggap judi, ya berarti yang main saham, yang pasar berjangka, bursa berjangka, ataupun sebagainya itu semua judi. Jadi kita klarifikasi dulu apakah ini benar-benar judi atau bukan. Dan kalau saya sekilas sih, ya sebenarnya orang cuma menganggap ini kegiatan trading ya dan bukan judi ya. Jadi mestinya sih tidak langsung dianggap sebagai judi dan mungkin uangnya bisa dikembalikan. Lebih baik itu aset yang disita dari Indra Kents, misalnya 50 miliar, itu dikelola oleh sebuah hedge fund. Kasihlah ke sebuah hedge fund untuk dikelola untuk beli saham, beli kripto, mumpung harganya lagi pada jatuh. Nanti kalau sudah profit dan untung, itu bisa dikembalikan jadi sebagian kepada para korban. Sebagian lagi modalnya kasih ke pemerintah. Dua-duanya sama-sama untung toh. Nah begitu, jadi sarannya begitu. Hakim mendasarkan bahwa judi dilarang dan sebagai judi, saya setuju bahwa uang itu kembali ke negara, oke. Itu harus diterapkan kepada yang lain, tidak cuma Indra Kents doang, karena yang nggak terdaftar beginian kan banyak yang masih dalam kasus disidangkan. Jangan nanti Indra Kents begini, yang lain begitu, itu nggak benar kalau gitu, tidak setuju saya. Kalau misal ada orang tahu itu judi mah nggak bakal juga kali nuntut Indra Kents. Gimana logikanya? Coba kita kalau main judi atau main taruhan apapun lah ya, kalau kalah ya kalah, mana bisa kita nuntut. Justru mereka nuntut karena mereka kirain itu bukan judi. Jadi kenapa kalau misalnya orang nggak tahu jadi yang kena ikut disalahin? Beda dong, jangan disalahin Indra Kents ya Indra Kents, korban. Oke Mas Hafiz. Ini yang menurut saya hakimnya nih kebablasan ya. Saya nggak tahu nih dalam tanda kutip nih hakimnya nipu apa enggak ya. Majelis hakimnya kan cuma 3 orang nih. Jadi ya gampang aja, asal sekongkol udah masuk ke negara X, bagi ke hakimnya. Karena pakai logika aja. Sekarang kalau orang udah tahu itu judi, orang kagak akan mau masuk lah. Kayak orang ke kasino udah ketahuan, ya kan? Nah ini kan orang investasi, ya walaupun belakangnya mungkin ya ada yang tipu-tipunya gitu. Tapi yang paling nggak masuk di akal adalah kok OJK nggak disalahkan gitu loh. Ini kan jalannya bukan baru setahun 2 tahun, jalannya kan udah lama juga. Masa OJK nggak tahu? Kan nggak mungkin. OJK-nya kemana? Kok OJK-nya nggak dihukum gitu loh, nggak didenda? Nah mestinya kan kalau kayak gitu namanya orang ketipu, ya kan mestinya dikembalikan lah uangnya, mungkin 10%, 20%, 30%. Itu namanya keadilan. Kalau begini nanti akan timbul investor-investor lain yang ngaku investasi lah ya udah modalnya yang ditipu dikembalin aja, nggak jadi dihukum, ya kan? Itu kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan apa? Ya orang tambah kaya, yang miskin tambah banyak. Karena apa? Karena yang nggak diawasin sama negara. Jadi negara melalui OJK ngapain gitu loh. Kalau seperti begini negara Indonesia mana bisa maju. Selalu ditipu sama orang-orang seperti gini, termasuk hakim yang harusnya menjadi wakil Tuhan gitu loh. Ya, terima kasih. Artinya gini, kalau memang dikembalikan untuk negara, itu oke menurut undang-undang kali. Cuma nasib dari orang yang berpartisipasi itu gimana gitu loh, harus dipikirkan juga. Nah ini masalah judi memang kan dilarang oleh agama juga dan negara. Harusnya yang berpartisipasi harus mengetahui lengkap apakah ini termasuk kasus penjudian atau tidak, karena ini jelas-jelas mengganggu ketentraman di masyarakat gitu loh. Yang pasti faktor dirugikan investor yang ikut serta ini, dan harus dipikirkan juga nasibnya supaya ada win-win solution, penyelesaian yang saling menguntungkan. Saya kira demikian. Kalau menurut pendapat saya, keputusan pengadilan itu sudah tepat kok. Ya, jadi penyelenggara judi maupun pemain judi kalau sudah terbukti memang itu permainan judi, ya mereka harus dihukum. Harta asetnya disita untuk negara dan tidak perlu dikembalikan kepada pemain. Itu sudah resiko supaya mereka lain kali kapok ya. Jangan suka terjun ke dunia-dunia seperti itu. Jadi saya rasa keputusan pengadilan bagus itu sebagai
berusaha untuk memberikan gerah kepada para pemain-pemain maupun kepada para penyelenggara. Sudah biasa ya di Indonesia ya berdalih itu judi atau ilegal, ya baik lagi itu udah ada istilahnya dapat fee-nya lah kalau uang itu masuk ke negara, berapa persennya itu untuk yang pengurus hakim itu. Ya sudah bisa dibuktikan lah. Kalau kasus dulu First Travel aja yang berdalih benar-benar pure agama itu nggak dikembalikan ke para nasabahnya, apalagi ini gitu. Ya itulah Indonesia. Terima kasih. Menanggapi tentang harta Indra Kents yang disita negara ya, sebenarnya tujuan hukum itu bukan hanya positivisme, bukan hanya kepastian hukum, tapi tujuan hukum itu ada juga keadilan, ada juga kemanfaatan. Nah, para penegak hukum tidak harus berpatokan kepada positivisme hukum, kepastian hukum, tapi harus juga menimbang keadilan, kemanfaatan. Jadi tujuan hukum keadilan dan kemanfaatan itu harusnya ya dipertimbangkan juga oleh hakim yang memutus. Nah, kalau dengan keputusan hakim ini kelihatan keadilannya tidak berpihak kepada investor-investor yang telah menginvestasikan uangnya kepada Indra Kents. Jadi menurut saya ya keadilannya tidak terpenuhi. Jadi tujuan hukumnya menurut saya tidak terpenuhi, begitu. Menurut saya sih kalau binomo ini sih sebetulnya mirip dengan kasus-kasus Indosuria, kasus 89 dan robot-robot lainnya. Jadi kenapa harus disita buat negara ya? Itu mungkin keputusan yang mungkin membingungkan gitu sebetulnya gitu. Kalau yang lain kenapa nggak dibilang judi gitu? Terima kasih. Nggak bisa ditangkap karena bukan pemain judi, berarti mereka nggak tahu dong. Harusnya dapat dong itunya uang mereka kembali. Oke, makasih. Perusahaan investasi finansial binomo ini kan izinnya tidak lengkap ya, terutama dari dua lembaga yang khusus memberi izin perusahaan finansial beroperasi di Indonesia, atau Bapeti dan OJK. Kalau izin tidak lengkap, berarti kalau dia bisa beroperasi dan menggalang dana investor, itu berarti penipuan ilegal, karena ngakunya legal padahal ilegal, penipuan. Dan kalau sampai mengambil uang investor, entah alasannya dibikin saham gorengan atau apa terus gagal, proyek apa terus gagal, itu namanya penggelapan. Jadi ini seharusnya uang nasabah juga kalau dihukum, selain dihukum juga dikembalikan nih oleh pengusaha binomo dan kawan pekerja-pekerjanya harus dikembalikan. Karena bagi itu kan bukan uang APBN, tapi uang pribadi para investor. Jadi uang korban investornya harus dikembalikan. Karena bukan uang APBN, uang rakyat, tapi uang pribadi para investor. Kemudian itu. Terima kasih Sobat Wabarakatuh. Hukuman 10 tahun dan 5 miliar ini terlalu ringan ya. Jadi ini harusnya uangnya ditambah lagi atau hukumannya yang ditambah. Yang kedua, perlu kita ingatkan kepada pihak kepolisian dan juga kejaksaan, harusnya jangan berhenti sama Indra Kents. Karena ketika Indra Kents sebagai pelaku menjalankan aksi pidana ini kan berkelompok, ada yang menjadi endorser di media-media, ada mungkin oknum artis, ada oknum saudaranya dan sebagainya. Jadi ini jangan berpuas diri dalam bentuk keadilan masyarakat hanya sampai pada Indra Kents. Harus ada mungkin 25 sampai 35 orang lagi yang diseret ke pengadilan dalam hal ini. Kemudian mengenai asetnya yang dirampas oleh negara, memang sebenarnya para korban yang ikut binomo ini di awalnya pun sudah tahu juga bahwa binomo ini tidak ada underlying economic value-nya, tidak ada underlying aset dalam hal ini. Jadi mereka hitung-hitung hoki lah. Kalau hoki dapat, nggak hoki dapat ya. Jadi kalau sudah kejadian begini, ini harus jadi pembelajaran juga. Oleh karena itu, jangan sampai ada RKUHP yang mengatakan bahwa kalau aksi penipuan itu mengakui dan mengembalikan uang, maka diampuni. Wah, kita buat undang-undang itu harus punya efek jerah, bukan efek nagih. Kalau nanti seperti itu,
dikembalikan dan dimaafkan, nanti nipu di Medan, minta maaf balikin, nipu di Denpasar, nipu di Pontianak, jadi bukan efek jerah yang terjadi, tapi efek nagih gitu. Karena indraken oknum seperti indraken ini yang bergaya hidup mewah dan anak muda itu banyak itu di Indonesia, belum ketahuan aja gitu. Terima kasih. Yang sekarang IPB itu ada kena kan mahasiswanya, kasihan mahasiswa yang kena investasi pinjol online bodong atau apa gitu, kasihan sekali. Jadi tidak ada efek jerah. Jadi efek jerah ini harus dibikin oleh OJK dan pemerintah, jangan malah efek nagih dengan RKUHP yang sekarang ini. Terima kasih. Kalau duit udah masuk ke kas negara tuh, apalagi penipuan begini, uang penipuan itu nggak bakal 100% bisa keluar, bahkan dikembalikan ke orang-orang yang kena ketipu itu. Nggak mungkin lah, itu pasti udah dipendamkan dia masuk kas negara. Tapi yang saya bingung juga ya sama manusia-manusia itu, kadang orang pintar ya, banyak orang pintar banyak pada ketipu gitu ya. Padahal kalau kita pikir ya, orang ketipu ini ya mengerti deh apa dia mau dapat enak, dapat bunga nggak kerja gitu, bunga besar. Sekarang kita bayangin saja, bank aja ngasih bunga udah paling top 2% atau 3%, ini bisa 10%. Kita harus pakai logika gitu. Ya inilah buat pelajaran. Setiap hari pasti ada yang kena ketipu begini. Kita harus pinter, jernih. Jadi kita nggak misalkan juga begitu, bagaimana ya? Kita duitnya udah masuk ke negara ya, nggak bisa keluar lagi, udah susah lah. Terima kasih. Nggak usah dikembalikan kepada yang nasabahnya. Kenapa main yang kayak gituan? Nggak jelas. Diiming-imingin bunga tinggi, mana mungkin. Saya pernah tuh di satu bank, tebos situ udah 20 tahun, satu hari dipanggil. Mau nggak nih saya kasih, kamu keluarin dari yang bank itu. Di bank itu juga yang ada katanya, kamu print dulu, saya bawa pulang besok baru saya lihat. Nggak tahu aja situ ditulis tidak dijamin. Saya kesel, saya ambil semua, saya pindah ke bank lain. Harus hati-hati, yang diimingi sesuatu pasti itu tidak benar. Menurut saya, ya inilah penegakan hukum di negara kita. Ya seperti ini, sudah tahu itu termasuk penipuan dan penggelapan. Ada di pasal 278 KUHP pidana kita. Dan itu sebetulnya bisa dihukum penjara. Dan soal penyitaan aset, ya seharusnya aset itu dikembalikan kepada yang korban di TV itu, kalau mereka asetnya miliknya korban. Kenapa justru di suatu negara? Lalu kenapa undang-undang perampasan aset tidak segera disahkan dan ditetapkan sebagai undang-undang? Dan kemarin ada rencana yang kemarin didiskusikan di sini 2 hari lalu kalau tidak salah, untuk agar penipu-penipu semacam ini, investasi bodong, koperasi yang ngaco itu dan lain-lain itu, katanya mau tidak dihukum jika mengembalikan uang si korban. Lalu buat apa ada penegakan hukum? Kan untuk menimbulkan efek jerah. Kalau tidak ada efek jerahnya ya sudah los-losan aja. Ini untuk menjaga. Bahkan undang-undang bisa bebas bersyarat setelah ada putusan hakim pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 itu membuat para penjahat untung gitu loh. Padahal dapat remisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berkomentar dari sisi sosial aja kali ya. Saya lebih setuju sih tidak dikembalikan ya, maksudnya diambil oleh negara, karena ya tadi yang seperti dijelaskan PSM ini adalah tindakan ilegal kan. Yang dijelaskan oleh PN Tangerang ini tindakan ilegal, dan kalau seperti ini bisa dikembalikan berarti negara itu hanya sebatas asuransi aja dong ya ke para korban. Supaya ini juga jadi pembelajaran ya jangan ikut judi-judi beginian lah. Kalau giliran kalah bilang jadi korban, giliran untung diem-diem aja. Terima kasih. Ya nih, infonya nih banyak pro dan kontra ya untuk keputusan dari Indraken. Cuman mungkin saya hanya ingin memberikan masukan bahwa yang pertama mengenai platform dari Binomo sendiri, itu sebenarnya kan memang bukan platform investasi atau trading. Jadi dianggap ilegal sehingga dianggapnya sebagai bentuk perjudian. Kemudian yang kedua, bagi yang ikut menjalankan bisnis tersebut atau misalkan mereka berinvestasi di platform tersebut, itu kan berarti dia secara sadar bahwa platform itu memiliki resiko. Artinya kita tidak bisa menyalahkan Indraken ya, karena Indraken ini kan bukan sebagai pemilik dari Binomo tersebut. Dan yang ketiga,
tidak ada bukti dari teman-teman yang korban ini berinvestasi di Binomo ini bentuknya transfer kepada Indrakens. Jadi kalau keputusan negara menganggap bahwa kita itu sadar dengan resikonya dan platformnya itu dikatakan sebagai bentuk perjudian, berarti kita melakukan secara tidak langsung melakukan judi. Sehingga kalau kita sebagai korban, ya kita sudah tahu resikonya. Bahkan untuk bentuk investasi yang legal pun selalu kita harus sadar bahwa setiap bentuk investasi selalu ada resiko. Jadi saya sangat setuju sekali dengan keputusan hakim bahwa memang walaupun saya dengar tadi dari pihak Indraken berencana untuk mengembalikan asetnya kalau tidak salah ya. Dan di situ memang keputusan hakim bahwa aset untuk negara ya karena sebenarnya memang para investor atau pelaku yang mereka mendaftarkan diri ke Binomo ini tidak ada bentuk berinvestasi di Indrakens ya. Itu karena Indrakens ini kan juga bukan sebagai pemilik Binomonya. Itu jadi hartanya ya otomatis untuk negara. Saya cara berpikirnya agak berbeda dengan yang tadi. Itu kalau Indrakens bukan pemilik, hanya misalkan sebagai marketing, kenapa hartanya yang diambil? Pertanyaan saya adalah kemana penegak hukum dalam hal ini yang mengatur izin-izin, pengawasannya kemana, OJK-nya di mana? Jangan disalahkan semua kepada setelah terjadi baru disalahkan gitu. Seperti juga obat kena ginjal, kemana BP POM-nya selama ini pengawasannya gitu. Kemudian kedua adalah pertanyaan saya, kalau yang mereka yang korupsi kok semua hartanya nggak ditarik, nggak dimiskinkan, kok kenapa yang kayak begini dimiskinkan? Ini yang aneh di dalam hukum Indonesia. Ya, itu hal yang sudah biasa ya di Indonesia. Alih-alih alasan itu berjudi atau apa, ya kembali lagi hak-hak rakyat kecil terutama itu dirampas, sama aja ini perampokan, berkedok istilahnya hukum. Ya kalau memang niat istilahnya mengembalikan di luar dari perjudian atau sejenisnya, ya terbukti kok yang sebelum kasus-kasus sebelumnya seperti travel umroh itu kan sampai sekarang ini nggak ada pengembalian ke ininya, nggak ada beritanya. Ya saya rasa itu udah hal biasa di Indonesia. Terima kasih Pak Haji. Aduh, kalau menurut saya sih itu statementnya kurang tepat ya, masalah itu ya. Apalagi sekarang gini, kalau misalkan ada seperti itu, orang semakin malah semakin takut juga ya, istilahnya. Kalau misalkan ada apa-apa, apalagi misalkan kayak ini kan dirampas untuk negara, apa-apa alasannya judi, maka menurut saya itu kurang pas banget ya, karena ini kan namanya orang investasi ya, lebih ke sana sih ya, lebih ke sana gitu loh, supaya dapat keuntungan gimana gitu loh. Kayak misalkan ya maaf nih sebelumnya kayak yang lainnya itu, misalkan kasus-kasus yang lain itu kan banyaknya bukan untuk investasi, bukannya untuk judi gitu loh. Jadi menurut saya sih kurang pas ya kalau misalkan alasan itu ya. Dan itu memang seharusnya punyanya mungkin dari investor ya, mungkin baiknya sih dibalikin ya, sesuai dengan kapasitasnya gitu. Itu aja, makasih. Ya menurut saya aneh ya, orang kalau yang udah kena mau keluar duit lagi, saya pengacara, kalau misalnya emang nggak bisa dibalikin ngapain gitu loh. Nah itu kalau misalnya kayak gini, ntar kalau misalnya ada yang misalnya untuk ibadah umroh atau apa, ternyata uangnya dipakai buat investasi judi, itu masa nggak dibalikin juga? Sekarang kan intinya kan dari awal itu kan dia bukan bilang judi, investasi, jadi harusnya dibalikin dong, kita kan nggak tahu. Nah ini aneh nih, makanya kasusnya ini kenapa jadi begini ya, nggak pernah beres gitu. Oke, makasih. Dari pertama perusahaan ini izinnya tidak lengkap dari Bapeti dan OJK. Lalu kenapa bisa marahi investor? Seharusnya kan diawasi OJK. Lalu kenapa tidak ditindak dengan cepat? Kenapa udah banyak korban baru ditindak? Dan yang kedua, ini kan bukan salah korban hanya korban penipuan, dan asetnya bukan aset negara atau uang APBN, uang rakyat berpajak, tapi
uang pribadi investor, harusnya dikembalikan kebetulan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini. Untuk Businessman Opinion, saya Nina Amelia.